Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihi wa ala amini ala wahyihi wa khairatihi min khalqihi arsalahu rabbahu rahmatan lil alamin wa hujjatan ala ibadihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berdiskusi insyaallah di siang menjelang sore hari ini Ustaz, dan ditemani dengan Ustaz yang sangat milenial insyaallah pada kesempatan kali ini. Tak lupa juga salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun seluruh umat manusia untuk menuju jalan yang lurus, yakni ad-dinul Islam. Jadi, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita insyaallah akan berbincang atau berdiskusi online Quran Backpacker dengan tema memaknai nilai kurban dalam kehidupan generasi muda saat ini. Saya akan memperkenalkan pemateri kita pada kali ini, yakni beliau bernama Muhammad Zainuddin bin Ruslan Zain LC. Beliau lahir di Aikmel, nggih. Iya. Aikmel. Tanggal 5 Juni 1996. Alamatnya Kembang Kerang, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Riwayat pendidikan beliau dari 2008 sampai 2014 beliau tamat dari Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah di Darul Kamal Kembang Kerang, Lombok Timur. Setelah itu beliau melanjutkan matrikulasi bahasa Arab di Pusat Studi Bahasa Arab Al-Azhar untuk penutur asing. Lalu pada tahun 2020 beliau alhamdulillah mendapatkan gelar lulus sarjana 1 di Universitas Al-Azhar Kairo, Fakultas Usuluddin, program studi hadis dan ilmu hadis, Masya Allah. Dan pada kesempatan kali ini di tahun 2021 sedang menempuh S2 di Universitas Al-Azhar Kairo, Fakultas Ulum Islamiyah di program studi hadis dan ilmu hadis. Beliau juga sempat mengecam pendidikan non-formal, yakni dari Ma'had Ali Darul Kamal Lombok Timur, sampai juga beliau juga pernah merasakan pelatihan pengajar bahasa Arab di Nail Center di Kairo, Masya Allah. Dan ada segudang prestasi dan pengalaman-pengalaman beliau juga yang tidak kalah menariknya. Salah satunya yaitu juara 1 lomba resensi buku Muhammad Al-Nur Al-Khalid, karya Ustadz Fathullah Gulen. Dan ini juga prestasi beliau di prestasi akademik. Beliau juga termasuk menduduki peringkat Jayyid Jiddan tingkat 1-4 di Universitas Al-Azhar Kairo, Masya Allah. Di tingkat 1-4 di Universitas Al-Azhar Kairo. Semoga apa yang akan kita serap dari ilmu beliau akan memberikan manfaat bagi kita, akan memberikan suatu pengalaman yang baru bagi kita. Baik, kita sebelum kita memasuki materi, kita ingin berbincang-bincang sedikit. Gitu. Apa itu, makna kurban gitu. Jadi mungkin Ustadz bisa menjelaskan kepada kami gitu, apa itu makna kurban dan mungkin dari segi bahasa ataupun bahkan segi istilah, dan mungkin nanti juga bisa dijelaskan tentang sejarah ya, jadi sejarah ini apa namanya adanya dulu peristiwa kurban dan peristiwa menyembelih gitu. Jadi mungkin nanti bisa dijelaskan ya, mungkin itu saja dulu pertanyaan dari saya. Mungkin nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang lain, nanti akan disusul oleh teman-teman. Mungkin silahkan teman-teman yang ingin bertanya, silahkan menuliskan pertanyaannya di kolom komentar, nanti akan kita sebutkan salah satunya. Monggo Ustaz. Terima kasih Mas Zul. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wa ftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Wa ba'd. Baik, sebelum menjawab pertanyaan
pertama tadi dan rentetan pertanyaan lainnya terkait apa itu Hari Raya Kurban. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penyelenggara dari komunitas Dilan Baper, diskusi online Quran Backpacker ya, kalau nggak salah. Dan juga terima kasih banyak kepada semua yang mengikuti, kawan-kawan dimanapun berada, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, dan kita selalu berada di bawah naungan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi apresiasi yang setinggi-tingginya kepada komunitas anak muda generasi milenial yang ini adalah bentuk daripada menjunjung tinggi, mengagungkan syiar-syiar agama Islam atau syiar-syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sangat-sangat penting karena sebagaimana dikatakan dalam Al-Qur'an, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan, barang siapa yang terus mengingat syiar-syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah termasuk daripada ketakwaan hati. Artinya di sini kita belum masuk bulan Zulhijjah, kita masih saat ini berada di tanggal 23 bulan Zulqa'dah. Akan tapi teman-teman yang ada di komunitas ini dengan sigap menyambut bulan termasuk daripada Ashharul Hurum ini, bulan-bulan yang terhormat, bulan-bulan yang mulia. Apabila kita menggali sejarah daripada bangsa Arab terdahulu sebelum datang Islam sekalipun, itu sangat mengagungkan 4 bulan yang disebut dengan Ashharul Hurum, yang salah satunya adalah bulan Zulhijjah. Dan di mana apalagi setelah datangnya Islam, itu bahkan dikatakan tanggal 1 sampai tanggal 10 itu adalah hari-hari termulia dalam satu tahun. Itu apabila kita baca dalam Al-Quran surah Al-Fajr wal Fajr walayalin ashr, itu yang dimaksudkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan yang pertama demi fajar, demi waktu fajar, yang kemudian juga dua adalah demi malam yang 10. Itu maksudnya menurut jumhur mufassir atau menurut beberapa mufassir termasuk Imam Ibnu Katsir, kalau tidak salah silakan dirujuk, itu adalah maksudnya adalah layal ashr Dzulhijjah, yaitu 10 malam pertama daripada malam Dzulhijjah. Ini menunjukkan betapa pentingnya daripada betapa mulianya bulan Dzulhijjah yang akan kita masuki ini, dan alhamdulillah kita di sini sebelumnya saling mengingatkan, dan memang seperti itulah kita diajarkan dalam Islam, dalam agama ad-dinu an-nasihah, saling menasihati, saling berpesan apa yang semestinya kita lakukan dalam menyambut bulan-bulan mulia ini. Dan penting sekali untuk saling mengingatkan, sebagaimana kita perhatikan di awal-awal surat Ibrahim, Allah SWT berfirman, "Walaqad atayna Musa biayatina." Kami telah mengutus Nabi Musa dengan membawa ayat kami untuk apa? An akhrij qaumaka minadh-dhulumati ilan nur. Yang pertama adalah untuk mengeluarkan umatmu Bani Israel itu dari kegelapan menuju terang benderang. Kemudian yang kedua, wadzakirhum bi ayyamillah, dan ingatkanlah mereka terhadap hari-hari besar-besar Allah yang kita sebut di bahasa Indonesia itu adalah HBI kan, hari besar Islam. Dan itu memang sangat-sangat penting, itu bukan bid'ah kita ingat, akan tapi memang itu sudah ada kita sebutkan dalilnya tadi, itu termasuk daripada pengagungan syiar-syiar Allah, dan memang diperintahkan untuk saling mengingatkan jatuhnya hari tersebut. Dan ketika kita mengingat hari besar-besar tersebut, itu tidak sebatas ritual, akan tapi esensial. Betapa banyak makna, esensi, nilai-nilai, pelajaran-pelajaran, durus, ibrah-ibrah yang bisa kita ambil dari setiap hari-hari yang kita peringati tersebut. Dan kaitannya di sini kita akan memperingati Hari Raya Kurban. Insya Allah akan kita bahas dalam diskusi kita ini apa nilai besar yang bisa kita gali daripada kurban itu sendiri. Nah, sekarang berangkat dari pertanyaan Mas Zul, bagaimana pengertian kurban? Sebenarnya kurban ini lebih populer digunakan di Indonesia kali ya, masyarakat bangsa kita, bangsa Indonesia, karena kalau kita lihat dalam literatur fikih itu lebih akrab disebut dengan al-udhiyah. Jadi kalau kita baca kitab fikih Syafi'i atau kitab fikih-fikih mazhab, itu dalam babnya itu disebut dengan kitabu al-dhabaih wa as-said, dan nanti ada cabangnya yaitu kitabu al-udhiyah. Babu al-udhiyah artinya bab menjelaskan tentang ya hari raya kurban, bagaimana nanti dijelaskan berkurban itu bagaimana disyariatkannya. Kemudian sangat-sangat penting, makanya sebenarnya berbicara tentang kurban ini bisa dari berbagai perspektif ya, bisa dari berbagai sudut pandang, dari segi fikih, misalnya syarat-syarat dalam
berkurban, apa hukumnya, apakah wajib ataukah sunnah, itu nanti pembahasannya dalam kitab-kitab fikih, akan tapi kita di sini akan fokus daripada menggali nilai dan maknanya. Dan berbicara tentang udhiyah. Udhiyah itu kan artinya kurban gitu kan. Artinya penyembelihan. Kenapa dinamakan udhiyah? Itu karena bisa jadi karena dia itu jatuh pada hari raya Idul Adha, kita sebut dengan Idul Adha. Jadi kan dari segi istiqaq maknanya, bangunan maknanya itu kan mirip kan udhiyah sama Idul Adha. Kemudian juga dianjurkannya mengadakannya pengorbanan itu adalah pada waktu duha. Jadi sebagaimana tadi baru-baru ini saya lihat di dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab oleh Imam Nawawi, itu beliau mengatakan bahwa asal usul kata udhiyah ini adalah karena dia itu kita lakukan pada Idul Adha. Kemudian yang kedua karena dianjurkan untuk diselenggarakan atau penyembelihannya itu dilakukan ketika matahari itu pada waktu duha. Jadi seperti itu. Ya, adapun misalnya dari segi bahasa Arab itu juga ketika kita mengatakan tadhiyah itu artinya pengorbanan. Memang di sini pensyariatan daripada kurban itu sangat erat sekali kaitannya dengan sejarah dimulainya kenapa disyariatkannya ini, yaitu pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim untuk membuktikan totalitas ubudiyahnya, untuk membuktikan Islam. Artinya Islam itu kan artinya adalah penyerahan diri yang total, penyerahan diri yang sepenuhnya. Apabila kita lihat di dalam akhir surah Al-Hajj mengatakan ayat paling terakhir, wajahidu fillahi haqqa jihadih wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim. Artinya agama nenek moyangmu yaitu Ibrahim, kuasa mereka, dialah Nabi Ibrahim inilah yang menjadikan orang pertama yang memberi. Nah, di sini karena memang beliau telah lulus ujian dari Allah Subhanahu wa taala, akan sepenuhnya totalitasnya beliau menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin kurban ini sekali lagi itu adalah lebih kepada pengadopsian bahasa saja. Adapun kenapa dalam bahasa Arab secara bahasa itu artinya taqarruban ilallah. Taqarruban itu setiap penyembelihan yang akan kita lakukan itu adalah dilakukan sebagai pendekatan diri kepada Allah. Jadi kalau kurban, kalau dilihat dari asal usul maknanya qaraba yaqribu, artinya kurbatan itu artinya adalah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita katakan tadi, di sini Allah Subhanahu wa taala tidak butuh darah, tidak butuh daging itu untuk didapatkan. Allah yang Maha Kaya tidak butuh itu. Akan tapi di sini hanyalah sebagai simbol, ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik yang insya Allah nanti akan kita uraikan. Jadi untuk awal begitu, kira-kira seperti itu, Mas. Baik, Seth. Jadi itu tadi ya, asal kata dari korban gitu, Seth ya. Berarti dari bahasa Arab yang berasal dari koroba, yang berarti mendekatkan gitu ya, Seth ya. Mendekatkan diri kepada Allah, yang mana dari kurban itu diharapkan iman kita meningkat, takwa kita meningkat, dan kepasrahan kita juga meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Zat, nggih? Iya. Lalu ini Zat, mungkin bisa diceritakan sedikit Zat tentang sejarah atau kisah bagaimana dulu perjuangan hebatnya Nabi Ibrahim yang menyerahkan, bahkan diminta Allah sendiri untuk menyembelih anaknya Ismail ini, Zat. Jadi mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut atau mungkin bisa dikisahkan gitu, Zat. Monggo, Zat, silakan. Oke, jadi kisah yang akan kita ceritakan ini antara Nabi Ibrahim menyembelih putra terkasih beliau, putra tercinta beliau, adalah pelajaran yang amat mahal, pelajaran yang paling berharga bahkan dalam sejarah terkait pengorbanan. Terkait kepasrahan, terkait totalitas penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang pelajaran kepada seluruh dunia, akan tapi terkhusus kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Ibrahim ini sebagaimana kita katakan tadi, beliau adalah Abul Anbiya. Beliau diklaim oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, kamilah pengikut Nabi Ibrahim. Akan tetapi dikatakan dalam Al-Qur'an, maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniya
walakin kana hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi, Nabi Ibrahim itu bukan Nasrani, akan beliau adalah muslim, menganut agama yang hanif, yang betul-betul lurus kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa kesyirikan, tanpa mencampur aduk agamanya dengan yang tidak berdasarkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina tabauhu wa hadan nabi. Nah, kemudian sekarang kita tidak bisa mengklaim diri kita lah yang paling pantas mengikuti Nabi Ibrahim tanpa bukti. Dan salah satu daripada bukti kita betul-betul mengikuti Nabi Ibrahim itu adalah dengan mempelajari pelajaran kisah beliau yang banyak sekali diceritakan di dalam Al-Quran. Salah satu yang amat berharga, yang sangat mengandung nilai pelajaran yang tidak terkira harganya itu adalah pengorbanan beliau ini. Artinya, sekarang kita lihat Nabi Ibrahim itu setelah berdakwah sejak beliau muda. Beliau lahir di Babilonia di tengah-tengah kaum penyembah berhala. Bahkan bapak beliau sendiri, akan tapi tidak kita katakan ayah kandung, lebih kepada paman yang mengasuh beliau dari sejak kecil, yang bernama Azar, itu adalah pemahat patung. Nah, betapa beratnya ujian yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim, artinya bukan hanya masyarakatnya, akan tapi keluarga yang paling dekat dengan beliau, bapak beliau adalah seorang pembuat patung. Oleh karena itu, ketika berdakwah kepada kaumnya, akan tapi beliau berusaha terus-menerus, akan tapi kaumnya itu tetap tenggelam dalam kesyirikan, tenggelam dalam kekufuran, tidak mau menggubris dakwah yang telah diperjuangkan mati-matian oleh Nabi Ibrahim dalam berdakwah. Bahkan beliau disiksa dan kita tahu kisahnya beliau dibakar. Dan ketika beliau dibakar karena kesabarannya, kita tahu kisahnya Allah SWT berfirman kepada api, kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Artinya ketika beliau telah lolos dari cengkraman maut karena dibakar oleh api, akan tapi tidak berhenti di situ. Ayah beliau sendiri yang mengatakan, la illam tantahi la arjumannak. Kalau memang engkau tidak berhenti mengatakan, mendakwahkan kami seperti ini, menghina berhala-berhala kami, Tuhan-Tuhan kami ini, saya akan merajam kamu. Jadi, kalau memang kamu tidak ingin saya rajam, silahkan pergi dari sini. Diusir oleh ayahnya. Nah, diusir oleh ayahnya, ya tentunya bagaimana rasanya seorang diusir dari kampung halamannya, akhirnya yang begitu dicintai, kan? Nah, oleh karena itu ketika beliau kesepian seperti ini, beliau berdoa kepada Allah SWT, Rabbi habli minas sholihin. Dan mulai dari sinilah ceritanya, itu cerita tentang pengorbanan ini di... Okay. Mungkin ada sedikit gangguan ya, Ustaz ya? Oh iya, mohon maaf. Nggih. Monggo, Ustaz, monggo. Oke, kita lanjutkan. Tadi sampai kita mengatakan bahwa kisah Nabi Ibrahim ini dalam pengorbanannya, dalam penyembelihan yang akan nanti kita akan temukan, beliau akan menyembelih anaknya sendiri, diuji oleh Allah SWT. Kita temukan di dalam surah As-Saffat, mulai dari ayat 90-an. Mungkin bisa dilihat dari ayat 99 sampai ayat sekitar 110-an lah. Nah, nanti di situ beliau berdoa ya, ketika beliau diusir oleh ayah beliau sendiri, oleh orang kampung-kampung beliau, beliau kesepian. Artinya beliau berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, karuniakanlah aku seorang anak yang soleh. Dan ini Nabi Ibrahim sudah berusia 80 tahun. 80 tahun akan tapi terus-menerus berdoa tanpa putus asa kepada Allah SWT. Kita tahu bahwa ini adalah tabiat fitrah seorang manusia, apalagi seorang ayah, merindukan kehadiran buah hati, merindukan kehadiran momongan. Ya, jadi kita berdoa siapapun yang belum mendapatkan momongan, yang sudah menikah, semoga dirizikan oleh Allah SWT, karena ya inilah fitrah manusia selalu merindukan momongan itu, kan. Nah, amin. Sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran, al-malu wal banun zinatul hayatid dunia. Harta, kemudian anak, putra-putri, itu adalah zinah, perhiasan bagi kehidupan dunia. Maka wajar saja setiap orang pasti akan merindukan kehadiran seorang anak, seorang buah hati, dan ketika hadir seorang buah hati itu pasti akan sangat mencintainya, pasti akan menjaganya dengan betul-betul, bahkan tidak ingin anaknya itu tergores oleh sesayat luka apapun, gitu kan. Nah, kemudian akan tapi permintaan Nabi Ibrahim itu tidak berhenti hanya sekedar kenikmatan duniawi. Akan tapi sebagaimana kita katakan tadi, perjuangan dakwah beliau masih panjang. Beliau tidak ingin ketika diwafatkan oleh Allah SWT tidak ada yang akan meneruskan estafet dakwah beliau. Maka oleh karena itulah beliau mengatakan, Rabbi habli minas sholihin, rezekikanlah aku seorang anak yang soleh,
yang nanti akan berbakti kepada orang tuanya, yang soleh, takwa kepada Allah SWT, dan mendakwahkan agama Islam ini dengan penuh perjuangan. Maka Allah SWT ketika misalnya siapapun yang berdoa sekarang, ini salah satu hikmahnya, jangan pernah bosan, jangan pernah mengatakan bahwa kenapa sih Allah SWT tidak mengabulkan doa saya. Jangankan kita sebagai hamba yang, mohon maaf, saya sendiri misalnya banyak maksiat, banyak salah, kita tidak memerhatikan adab-adab berdoa. Nabi saja, Nabi Ibrahim yang dikatakan Nabi itu paling diijabah doanya, Nabi Ibrahim itu berdoa terus-menerus. Beliau baru dikaruniai anak ketika sudah tua, ketika sudah melampaui usia 80 tahunan. Nah, barulah beliau diberikan kabar gembira oleh Allah SWT. Perhatikan, wabasyarnahu bigulamin halim. Jadi sebelum lahir ini sudah diberikan kabar gembira, kabar gembira ini bagaikan, kalau kita umpamakan, analogikan bagaikan sebuah bumi yang tandus, yang haus akan air, itu turun kepadanya butir-butir embun. Ya, jadi itulah rasanya hati Nabi Ibrahim ketika mendapatkan kabar gembira, wabasyarnahu bigulamin halim. Kami akan memberikanmu rezeki seorang anak karunia besar, yaitu seorang anak yang halim. Halim itu artinya cerdas, kemudian sabar, kemudian juga ya ini adalah tazkiyah atau pujian langsung dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari sembarangan siapa, gitu kan. Nah, kemudian betul lahirlah dari istri beliau yang bernama Siti Hajar, yang nanti panjang ceritanya, itu beliau awalnya menikahi Sayyidah Saroh, akan tapi akhirnya diberikan hadiah oleh seorang raja, yaitu bernama Hajar. Ini nanti teman-teman silakan, menarik juga ceritanya bagaimana bisa seperti itu. Intinya, lahirlah dari rahim Siti Hajar, itu seorang anak yang tampan, seorang anak yang sebagaimana dikabar gembirakan oleh Allah SWT tadi, bahwa gulamin halim. Nah, kemudian apa yang terjadi? Ketika Nabi Ibrahim sangat senang kemanapun anaknya itu diajak, di puncak-puncak kecintaannya kepada anaknya. Di sini dikatakan, falamma balagha ma'ahu sa'ya. Jadi setelah Nabi Ismail, anaknya Ismail yang diberi nama Ismail itu, sampai pada usia balagha ma'ahu sa'ya. Apa maksudnya balagha ma'ahu sa'ya ini? Artinya ketika sudah anak-anak yang sudah enak diajak sama bapaknya kemana-mana, sudah bisa baru jalan, kemudian sudah bisa berpikir, umur-umur 7 tahun lah. Jadi ketika anaknya umur 7 tahun itu kan, di saat-saat ayah itu sangat ta'alluq atau keterpautan hati kepada anaknya itu sangat-sangat tinggi, sedang memuncaknya. Pengen kemana-mana, pengen ada anaknya gitu kan. Ya mungkin sekarang pengen naik mobil, pengen ada anaknya di sampingnya. Kalau di saat usia-usia seperti itu, belum ngeselin lah. Ya, jadi di saat-saat seperti inilah, apalagi Nabi Ismail itu diceritakan, digambarkan sebagai tampan, kemudian sangat-sangat berbakti pada orang tuanya. Maka Nabi Ibrahim di saat itu sangat-sangat cinta kepada anaknya. Nah, disinilah Allah SWT memberikan sebuah ujian yang begitu berat dengan memberikan sebuah mimpi. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk. Nah, jadi di sini bisa dikatakan Allah Subhanahu wa taala itu pencemburu. Ada dalam hadisnya mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu pencemburu. Nah, mencemburu kepada setiap, apalagi kepada hamba-hambanya yang terpilih, hamba-hambanya yang beriman. Nah, jadi tidak rela Allah Subhanahu wa taala ketika berbuat dosa itu, Allah Subhanahu wa taala cemburu gitu kan. Tentu berbeda lagi derajatnya ketika seorang Nabi Ibrahim telah sampai kepada martabah khullah istilahnya. Khullah di sini lebih tinggi daripada hub, lebih tinggi daripada, nanti dalam bahasa Arab akan ada tingkatan-tingkatan bahasa cinta itu ya. Tidak cuma satu mahabbah, akan tapi ada khullah, artinya karena itu Nabi Ibrahim digelari Khalilullah. Jadi karena Nabi Ibrahim ini adalah kekasih Allah, Allah SWT di situ ketika kita katakan tadi pencemburu, akan tapi di sini tentu hasyalillah dalam apabila kita maknai dengan yang berbeda-beda, akan tapi di sini Allah SWT ingin bahwa kekasihnya itu pertautan hatinya adalah betul-betul kepada satu-satunya, yaitu Allah SWT. Tidak ingin ada alaqah lain atau hubungan-hubungan, ketergantungan lain dengan makhluk apapun yang selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah diberikan sebuah perintah melalui mimpi, dan mimpi itu apabila datang kepada Nabi itu adalah wahyu. Apa mimpinya? Sebagaimana dikatakan Nabi Ibrahim kepada anaknya, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk.
saya melihat di dalam mimpi saya menyembelihmu. Nah, inilah ujian yang diberikan. Langsung diperintah oleh Allah SWT untuk menyembelih. Ya, jadi kalau misalnya ingin menguji, ketika Allah SWT ingin menguji Nabi Ibrahim tentang kekuatan cintanya, ya mungkin oke-oke saja lah, misalnya Nabi Ismail disuruh pergi berjihad gitu kan, atau Nabi Ismail itu dipisahkan, disuruh pergi merantau kemana lah, artinya agar tidak ada di sampingnya, tidak seperti yang kita gambarkan tadi, selalu kemana-mana pun Nabi Ibrahim selalu ingin bersama dengan putranya Nabi Ismail. Akan tapi ini disuruh untuk disembelih, dan ketika disuruh untuk disembelih, oke lah kalau misalnya suruh orang lain gitu yang menyembelih, akan tapi ini perintahnya adalah harus disembelih dengan tangan sendiri Nabi Ibrahim, seorang ayah untuk menyembelih anaknya. Nah, akan tapi Nabi Ibrahim di sini mengajak juga menguji, Allah SWT tidak hanya ingin menguji Nabi Ibrahim, akan tapi ingin menguji Nabi Ismail, bagaimana kekuatan iman Nabi Ismail. Oleh karena itulah Nabi Ibrahim, insya Allah, artinya kehendak Allah SWT, itu meminta istisyarah atau pandangan kepada Nabi Ismail dengan mengatakan, fanzur madza taro, bagaimana pendapatmu anakku. Akan tapi di sini Nabi Ismail yang baru tumbuh, tentunya dengan pendidikan yang terbaik yang diberikan oleh seorang ayah yang seorang nabi, maka beliau mengatakan, ya abati if'al ma tu'mar, wahai ayahku, lakukanlah apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengatakan apa? Satajiduni insyaallah minas sabirin. Jadi perhatikan lagi di sini perkataan Nabi Ismail yang masih kecil, akan tapi akidahnya itu sangat-sangat kuat. Nah, ini yang bagi kita generasi muda perlu dari sejak kita kecil, untuk menanamkan akidah kita yang begitu kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan apapun yang doktrin-doktrin dalam agama itu betul-betul kita yakini bahwa apapun ketentuan Allah SWT itu pasti baik kepada kita. Ini pelajaran yang amat-amat penting, dan kita misalnya pendidikan parenting itu sangat-sangat penting. Seorang orang tua, pasangan orang tua itu untuk paling pertama mengajarkan pada anaknya adalah bagaimana menanamkan akidah yang benar kepada anaknya. Dan kita lihat, perhatikan redaksi daripada jawaban Nabi Ismail, beliau tidak mengatakan, ayah lakukanlah, saya ini orang sabar gitu. Tidak mengklaim dirinya orang sabar, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadikan aku sabar. Maka dikatakan di situ insyaallah minas sabirin. Allah Subhanahu wa taala berkehendak akan menjadikan aku sabar. Jadi aku bisa jadi aku ini hanyalah hamba yang lemah, hamba yang mungkin bisa jadi goyah, akan tapi insyaallah kita sama-sama menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Kita jalan tawakkalna 'ala Allah. Insyaallah Allah akan menjadikan aku sebagai orang sabar. Jadi bayangkan di sini terjebaklah mereka berdua pada seorang ayah yang begitu bercinta kepada anaknya, seperti kita katakan tadi, sudah lama dirindukan anaknya, sudah setelah diberikan belum lama waktunya, baru 7 tahun lagi, pengen lama-lama kan sama anaknya. Di saat itulah begitu malangnya Nabi Ibrahim, begitu kasihannya Nabi Ibrahim, diperintahkan untuk disembelih, dan seperti kita katakan tadi dengan tangannya sendiri. Kemudian kita lihat juga Nabi Ismail sebagai seorang anak yang berbakti. Nah, jadi disinilah subhanallah. Jadi di sini Allah SWT ingin mengajarkan kita dari sebuah rumah tangga, sebuah keluarga, bagaimana tertanam pada diri ayah, pada diri anak, keyakinan yang begitu kuat kepada Allah SWT. Kemudian seperti bagaimana yang kita katakan tadi, pelajaran pengorbanan. Jadi udhiyah, ini itu erat sekali kaitannya dengan pengorbanan, at-tadhiyah al-azimah, pengorbanan yang begitu besar, begitupun totalitas dalam budiyah. Jadi karena mereka percaya bahwa saya ini bukan milik saya sendiri, akan tapi jiwa, raga, apapun yang saya punya, anak saya, harta saya, apapun yang saya punya itu sejatinya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saya harus berikan gitu kan. Nah, jadi itulah bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kita pelajaran besar dari sebuah keluarga. Ada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, begitupun Nabi Siti Hajar, kemudian Siti Sarah itu, kemudian nanti Nabi Ishak, itu semua adalah pelajaran-pelajaran yang amat-amat berharga dari keluarga Nabi Ibrahim ini. Dan kemudian bukan hanya omong kosong, langsung dieksekusi. Maka berangkatlah Nabi Ibrahim, kita tahu nanti akan ada setan, iblis yang mengganggu di tengah jalan, misalnya mengatakan, hei anak kamu itu, kamu gila ya, masa kamu tidak sayang kepada anakmu, macam-macam godaan iblis. Akhirnya beliau yang
tidak goyah karena kuat sekali imannya, maka melempar iblis itu dengan beberapa batu, maka disyariatkanlah dari situ melontar jumrah kan. Kalau kita lihat para haji ke Baitullah itu ada sebuah ritual yaitu melontar jumrah, dan itu adalah disyariatkan dari sejarahnya ini. Nah, kemudian maka sampailah di sebuah tempat, falamma aslama watallahu lil jabin. Begitulah ayatnya. Itu riwayat mengatakan bahwa awalnya Nabi Ibrahim itu kemudian Nabi Ismail itu diposisikan oleh Nabi Ibrahim dalam keadaan mendongak gitu kan, seperti ini. Nah, kemudian beberapa kali, sekitar 3 kali Nabi Ibrahim ketika mau pisaunya yang sudah tajam itu ketika dihadapkan ke leher Nabi Ismail itu jatuh. Diambil lagi, jatuh lagi. Kemudian diambil lagi, jatuh lagi, terpontang-panting gitu pisaunya. Maka Nabi Ismail sendiri yang mengatakan, masih anak kecil mengatakan, ayahku, coba balikkan aku, nanti posisikan aku nanti yang sembelihlah posisi leher di sini leher bagian belakang nanti al-jabin. Maka dikatakan falamma aslama watallahu lil jabin. Mungkin kalau kita berhadapan bisa jadi terjadi sebuah dialog antara mata seorang ayah yang sangat mencintai anaknya dengan mata saya yang terlihat iba. Jadi mungkin Nabi Ibrahim terlihat iba, terlihat kasihan terhadap anaknya, apalagi telah melihat anaknya tadi mengatakan perkataan yang dikatakan tadi, itulah yang membuat Nabi Ibrahim semakin cinta kepada anaknya, semakin tidak rela ketika melihat anaknya dengan mantap menjawab satajiduni if al matu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Bagaimana seorang ayah ketika melihat anaknya sudah bertakwa seperti ini, ya pasti berat untuk melepaskan anaknya seperti itu kan. Nah, oleh karena itu Nabi Ismail memerintahkan ayahnya untuk membaliknya agar nanti posisi tengkuk yang disembelih. Nah, kemudian setelah ada di situ, maka inilah yang digambarkan oleh Allah SWT dalam ayatnya, falamma aslama watallahu lil jabin. Nah, disinilah kisahnya terhenti di sini. Disinilah inti kisahnya. Falamma aslama watallahu lil jabin. Aslama itulah yang Allah SWT inginkan. Allah SWT tidak ingin Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Nabi Ismail, menyembelih raganya. Akan tapi yang Allah SWT inginkan daripada Nabi Ibrahim adalah menyembelih sifat-sifat alaqah tadi, menyembelih mahabbah, kecintaan beliau kepada selain Allah Subhanahu wa taala, agar mahabbah beliau itu, kecintaan beliau itu adalah khusus kepada Allah Subhanahu wa taala sendiri. Jadi inilah yang kita lihat juga dalam nanti penyembelihan kurban, itu sebenarnya bukan kurban yang kita sembelih, akan tapi makna daripada penyembelihan itu. Kita menyembelih sifat-sifat kehewanan yang ada di dalam diri kita, sifat-sifat egois, sifat-sifat kesombongan, sifat-sifat kegarangan, suka marah, apa sifat-sifat yang ada di dalam hewan itu kita sembelih. Itulah yang perlu direnungi bagi siapapun yang berkorban, ataupun bagi kita yang memasuki Idul Adha, bagi khotib, nanti itulah yang perlu dipesankan. Jadi di sini Allah SWT tidak menginginkan Nabi Ibrahim, tidak menginginkan setetes darah pun dari Nabi Ismail. Allah SWT yang sebagaimana kita katakan tadi, maha kaya, tidak butuh kepada itu. Apa gunanya? Artinya bukan seperti kepercayaan orang-orang, misalnya orang-orang nanti misalnya percaya terhadap perlu adanya tumbal, perlu adanya seserahan. Dalam Islam itu tidak ada khurafat-khurafat seperti itu. Akan tapi di sini hanyalah simbol bagaimana seseorang hamba menyembelih semua sifat-sifat kehewanannya, terutama Nabi Ibrahim yang sudah sampai kepada derajat khullah atau khalilullah, menyembelih semua alaqah, hubungan-hubungan, rasa-rasa pertautan hatinya itu kepada selain Allah SWT, agar khalisan lillah, agar betul-betul kepada Allah SWT. Maka setelah Nabi Ibrahim dilihat oleh Allah SWT, disaksikan telah lulus daripada ujian itu, apa yang terjadi? Falamma aslama watallahu lil jabin wa nadainahu an ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Dipanggillah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang sudah memejamkan mata, Nabi Ismail yang sudah memejamkan mata. Kalau kita bisa kita bayangkan di sini tidak adalah sastrawan ataupun penyair pujangga yang bisa menceritakan, melukiskan kondisi seperti itu. Nah, mungkin kalau misalnya sastrawan membahasakan langit yang berdebar, langit, kemudian bumi, kemudian semua apapun alam semesta yang menyaksikan peristiwa itu seakan-akan menangis, seakan-akan iba dengan kejadian yang terjadi seperti itu. Nah, akan tapi di situ seperti yang kita katakan tadi, bukan penyembelihannya yang diingin oleh Allah SWT, maka dipanggillah
wa nadainahu an ya Ibrahim. Kami serukan pada Ibrahim, qad saddaqta ru'ya. Kamu sudah lulus dari ujiannya. Sudah selesai ini. Wa nadain qad saddaqta ru'ya, kamu sudah mematuhi perintahku, kamu sudah lolos ujianku, kamu sudah berhasil menyembelih segala alakoh-alakoh yang bukan kepadaku. Qad saddaqta ru'ya, inna kadzalika najzil muhsinin. Maka kami akan memberikan balasan yang sangat-sangat besar kepadamu. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ini adalah bala atau ujian yang begitu besar, yang tidak sembarangan orang yang bisa lolos daripada ujian ini. Akan tapi selamat, engkau telah lolos daripada ujian ini. Wa fadainahu bidzibhin adzim, dan kami gantikan posisi Nabi Ismail itu dengan sebuah sembelihan yang berupa hewan kurban. Wa tarakna alaihi fil akhirin, dan Allah SWT tidak ingin kisah yang sangat mengandung pelajaran yang amat besar itu selesai sampai di situ. Kami abadikan, selain diabadikan dalam surah As-Saffat dari ayat 99 sampai 110-an tadi, juga disyariatkan kepada umat-umat seterusnya, termasuk umat Nabi Muhammad SAW, untuk mengingat peristiwa ini setiap tahunnya dengan diadakannya syariat al-udhiyah, syariat pengorbanan. Salamun ala Ibrahim, selamat kepada Nabi Ibrahim. Salamun ala Ibrahim fil awwalin. Sangat banyak di dalam Al-Quran, salamun ala Ibrahim fil awwalin, selamat kepada Ibrahim baik pada dari orang-orang terdahulu. Salamun ala Ibrahim fil akhirin. Semua seakan-akan kita di sini orang-orang yang datang belakangan itu mengucapkan selamat kepada Nabi Ibrahim, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Nabi Ibrahim atas kenajahan beliau, kelulusan beliau dalam menjalankan ujian yang berat tadi. Kemudian salamun ala Ibrahim fil muwahhidin, selamat kepada Nabi Ibrahim kepada orang-orang yang betul mentauhidkan Allah SWT. Salamun ala Ibrahim fis shodiqin, selamat kepada Nabi Ibrahim dari orang-orang yang tulus. Shodiq, sebuah derajat yang ada di bawah anbiya yang betul-betul tulus, benar imannya kepada Allah SWT. Salamun ala Ibrahim fit tadhiyah fi ahli tadhiyah wal mukhlisin. Kita semua siapapun yang melakukan pengorbanan dalam hal apapun, dalam artinya di sini Allah SWT ingin memberikan pesan, berkorbanlah di dalam agama kalian, di dalam linusratillah, linusrati dinillah, linusrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Artinya pelajaran yang kita ambil di sini adalah korbankan apa yang kita bisa. Sebagaimana yang kita katakan tadi, wajahidu, ayat yang kita kutip tadi, wajahidu fillahi haqqa jihadi. Berjuanglah dalam agama Allah SWT dengan sebenar-benar berjihad. Akan tapi dikatakan di sini catatan kaki, catatannya wama ja'ala alaikum fid dini min haraj. Selama pengorbanan itu tidak berbentuk memporsir diri, artinya memaksakan diri. Artinya agama ini mudah, di satu sisi mudah, akan tapi korbankan apa yang kita bisa. Korbankan apa yang kita bisa sesuai dengan bidang kita masing-masing. Kita berada di misalnya untuk anak muda yang ngambil jurusan kuliah agama, syiarkanlah agama Allah melalui dakwahnya. Siapa yang pandai dalam menulis, syiarkanlah agama Allah melalui tulisan. Siapa yang mengambil jurusan, Mas Zul ambil jurusan apa? Saya bahasa Arab, Zat. Dalam bahasa Arab, ajarkan bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran, bahasa As-Sunnah. Siapa yang mengambil jurusan teknik, siapa yang mengambil jurusan industri-industri, maka agama ini adalah agama yang mengajarkan kita Mengajarkan kita untuk imaratul ard, artinya membangun peradaban di muka bumi ini. Artinya kita tidak tanggung-tanggung ketika kita belajar dengan mengorbankan waktu kita, kemudian sedikit memporsir diri kita. Kita niatkan bahwa itu adalah untuk kita korbankan waktu kita untuk membuat sebuah, agar terlahir dari generasi muslim itu seorang orang penemu-penemu yang hebat, seorang ilmuwan yang hebat. Nah, jadi itulah makna pengorbanan. Siapa yang ada di bidang kedokteran berjuang juga dalam mengobati orang-orang sakit. Siapa yang ada di kepolisian, siapa yang ada di politik, berjuang, berkorban, mengorbankan dirinya, bukan hanya ingin mengambil muqabil atau balasan-balasan yang bersifat duniawi. Jadi itulah arti pengorbanan ketika kita melakukan sesuatu tanpa mengharapkan adanya balasan dari manusia, melainkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mungkin sekitar itulah makna yang bisa kita ambil daripada udhiyah ini. Semoga bermanfaat. Ini ada pertanyaan bahwasanya hikmah kurban, Zat. Hikmahnya kurban ini untuk manusia itu sendiri atau
Oh, untuk orang lain juga ada, Ustaz. Gitu, Ustaz. Monggo, Ustaz. Iya, untuk bisa jadi ya untuk tentu selain untuk diri sendiri adalah untuk orang-orang lain. Ya, di sini tadi kita tidak sentuh, tidak singgung, tapi memang di sini dalam ayat Al-Qur'an itu membahas tentang kurban ini ada dalam suratul Hajj. Itu nanti silakan dilihat di ayat 28 yang berbunyi liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am faqulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Di situ dijelaskan bahwa agar pada saat-saat daripada masa-masa penyembelihan itu, jadi kita tahu bahwa masa penyembelihan itu secara fikihnya dimulai dari waktu duha hari tanggal 10 Zulhijjah, yaitu hari Idul Adha, sampai berhentinya hari Ayyamit Tasyrik, jadi 11, 12, 13, jadi 4 hari kan waktunya. Nah, jadi agar pada waktu itu bisa makan dengan enak orang-orang at'imul ba'isa al-fakir. Jadi agar orang-orang yang biasanya mungkin orang-orang fakir, orang-orang miskin yang di hari-harinya itu hanya makan apa yang bisa dikais daripada rezeki, akan tapi ketika pada hari ini itu bisa makan enak, bisa makan daging yang enak, bisa bikin bakso, bisa bikin rendang. Nah, jadi seperti itu. Dan begitupun artinya di sini ada sebuah, saya ingat bahwa di sini ada sebuah pelajaran bahwa tidak hanya pada hari itu saja berbagi itu, akan tapi pada sepanjang tahun. Nah, memang disinilah dalam Islam itu sangat diajarkan bahwa misalnya sekarang ada ekonomi kapitalis, ada ekonomi sosialis yang membahas tentang sejauh mana sih hak-hak orang lemah di dalam tataran ekonomi itu. Akan tapi dalam tataran ekonomi Islam itu sebenarnya kalau misalnya agar itu kan sebenarnya adalah pemikiran-pemikiran bagaimana agar terjadi pemerataan kesejahteraan sosial kan. Akan tapi dalam Islam kalau misalnya betul-betul zakat itu, zakat kemudian udhiyah, kemudian berbagi yang disyariatkan itu, dan zakat itu berapa sih yang diminta? Kan hanya 10%, hanya 2,5 gram emas misalnya, hanya sangat-sangat sedikit lah. 10% itu sangat-sangat sedikit kan. Tidak diminta sampai 25%, 50%. Akan tapi apabila betul-betul diterapkan, maka itu akan terwujud kesejahteraan, pemerataan kesejahteraan. Maka ada sebuah perkataan yang sangat sangat-sangat penting daripada Imam Asy'arawi, Syekh Mutawalli Asy'arawi, seorang mufassir terkenal. Beliau mengatakan bahwa idza wajadta miskinan fi biladul muslimin fa'lam anna hunaka aghniya saraqa maluh. Apabila kalian menemukan ada orang miskin di negara-negara orang Islam, maka pasti kita tidak ragukan ada orang-orang kaya yang mencuri harta bagian hak-hak orang-orang miskin tersebut. Dalam artian kalau seandainya orang-orang menunaikan kewajiban zakatnya, jangan sedekah-sedekah yang sunnah. Kalau seandainya zakatnya itu ditunaikan, kemudian bagi orang yang mampu berkurban ini ditunaikan kurbannya, maka akan terjadi pemerataan kesejahteraan sosial. Dan itulah hikmah yang perlu kita renungi, resapi dari Idul Adha ini juga. Semangat berbagi gitu. Insya Allah. Masya Allah. Sebenarnya memang ini saja, Islam ini sudah mengatur ya saja, sudah mengatur bagaimana tatanan orang kaya yang berlaku kepada orang miskin, fakir miskin untuk berbagi dan lain sebagainya. Bahkan dibuatkan event gitu ya, istilah gaulnya itu dibuatkan event Idul Adha gitu. Itu event kurban untuk mengorbankan apa yang dia miliki, ya, itu untuk dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Dan ini juga apa yang antum bahas tadi, apa yang antum singgungkan tadi, bahwasanya ini juga menjadi salah satu aspek atau faktor bahwasanya kita bisa memeratakan kesejahteraan gitu ya, dari berbagai nilai-nilai Islami. Masya Allah sekali. Baik Ustaz, mungkin itu tadi pertanyaan dari teman-teman Ustaz. Jadi waktu kita sekarang sudah pukul 15.35 waktu Indonesia bagian Barat, dan kebetulan juga waktu ini, di waktu ini kita harus mengakhiri saatnya. Kita harus mengakhiri pertemuan kita pada sore hari ini. Mungkin insya Allah nanti kita akan bisa lebih sharing kembali saat nanti, insya Allah nanti kita bisa berdiskusi kembali bila ada waktu yang diizinkan Allah ya. Semoga kita diberikan panjang umur, selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu tadi teman-teman adalah
kajian online kita atau diskusi online kita tentang memaknai nilai kurban dalam kehidupan generasi muda saat ini yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz Zain, yang sekarang beliau berada di Kairo, dan semoga ilmu yang diberikan beliau bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga apa yang diberikan beliau menjadi ladang pahala yang nanti insya Allah akan dituai nanti di akhirat nanti kelak. Amin ya Rabbal. Jazakumullah Ustaz atas ilmu yang bermanfaat. Insya Allah nanti kita akan berjumpa di lain hari. Saya selaku moderator meminta maaf Ustaz kepada antum dan kepada teman-teman semuanya apabila kami selaku teman-teman dari Quran Backpacker memiliki salah kata, salah tingkah laku, bahkan sikap atau yang lain sebagainya. Mohon dimaklumi dan mohon arahan dan lain sebagainya Ustaz. Jazakumullah sanal jaza. Syukran ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.